akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas bukanlah hak istimewa, melainkan hak semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada para dewan juri yang arif dan bijaksana, perkenalkan saya Arisa Amelia Putri sebagai perwakilan pembicara pertama dari tim Pro Mankota, tim debat Mankota Palangkaraya, dan izin saya memperkenalkan pembicara dua, ada Silvanus yang nantinya akan memperkuatkan argumen-argumen saya, dan pembicara ketiga atas nama Lutfia Yasmin Hairunisa yang nantinya akan memberikan penguatan yang lebih lagi. Begitu. Baik. Para dewan juri, perlu kita ketahui bahwa mosi pembahasan kita pada hari ini adalah dewan ini meyakini bahwa kerjasama antara perusahaan teknologi dan lembaga kesehatan publik harus mengutamakan aksesibilitas, keterjangkauan, dan keselamatan pasien. Baik. Perlu kita pahami dulu tentang definisi dari mosi kita pada hari ini, yaitu kerjasama merupakan sebuah semacam relasi ataupun kerjasama antara perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi ini kita bisa ambil banyak, seperti contoh mereka perusahaan teknologi yang membantu dalam menciptakan teknologi kesehatan seperti MRI dan lain-lain, dan lembaga kesehatan seperti rumah sakit dan lain-lain dalam menciptakan teknologi kesehatan yang unggul. Di sini dari kerjasama tadi kita mengharapkan agar terciptanya 3 aspek, yaitu aksesibilitas, keterjangkauan, dan keselamatan pasien. Aksesibilitas di sini yang dimaksud adalah layanan atau pemerataan kesehatan yang bisa dijangkau lebih luas, bukan hanya bisa dijangkau dekat-dekat, tapi semua orang di suatu wilayah itu bisa dapat menjangkau, dan sehingga terciptalah aksesibilitas. Lalu yang kedua adalah keterjangkauan. Keterjangkauan di sini bukan hanya sekedar wilayah, tetapi juga bagaimana dana ataupun biaya yang dikeluarkan oleh orang-orang ataupun pasien-pasien harus bisa dijangkau. Yaitu harus bisa masuk akal gitu, bukan hanya sekedar orang-orang kaya yang bisa menjangkaunya, tapi semua orang itu bisa mendapatkan hal yang sama juga. Lalu juga ada aspek selanjutnya, ada juga tentang keselamatan pasien. Keselamatan pasien ataupun publik ini adalah di atas segalanya, yaitu artinya nyawa manusia itu di atas segalanya. Jadi kita harus mengoptimalkan keselamatan pasien gitu, hingga sangat teruji, dan juga tidak adanya semacam kelinci percobaan begitu. Lalu juga saya akan memberikan semacam batasan untuk hal ini. Kita akan membahas seputar lingkup atau wilayah kerjasama gitu. Dan kita tidak akan membahas teknologi ini baik atau buruk, tapi kita akan lebih membahas tentang kerjasama antara perusahaan teknologi dan lembaga kesehatan ini. Lalu kita juga akan lebih membahas tentang pelayanan kesehatan publik, dan dengan ini kita dapat mendapatkan tujuan gitu. Kita akan mendapatkan menjamin kesehatan dan juga mencegah resiko, dan juga semacam penyalahgunaan teknologi. Seperti yang saya sampaikan, tidak akan adanya semacam kelinci percobaan gitu. Dan selanjutnya, kenapa mosi ini perlu dibahas? Sebab kepercayaan publik mungkin saat ini sedang rapuh. Kita harus membuat mereka justru jauh lebih percaya dengan adanya kerjasama antaranya perusahaan teknologi dan tenaga kesehatan ini, justru nantinya akan menciptakan kepercayaan nanti yang akan saya bahas di argumen saya. Lalu kedua, kenapa mosi ini perlu dibahas? Karena resiko keselamatan pasien itu harus sangat nyata, dan kita tidak boleh menyanyiakan keselamatan pasien gitu. Lalu selanjutnya saya akan membahas argumen-argumen saya yang menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan mosi pembahasan kali ini. Yaitu pertama, tadi sudah sempat saya senggol ataupun sudah sempat saya bahas terkait menciptakan kepercayaan publik dengan adanya kerjasama langsung antara perusahaan teknologi dan lembaga kesehatan dengan mempertimbangkan 3 aspek tadi, yaitu aksesibilitas, keterjangkauan, dan keselamatan pasien. Kenapa kita membicarakan tentang kepercayaan publik? Pada saat ini masih banyak publik yang tidak percaya atas teknologi kesehatan di sini. Mereka selalu menganggap bahwa ini hanya sekedar
hanya sekedar kerjasama untuk mendapatkan keuntungan atau segala macam, padahal itu bukan hanya soal itu. Ini menyangkut keselamatan Anda, menyangkut keselamatan semua orang. Oleh karena itu, dengan adanya kerjasama ini akan menciptakan kepercayaan publik, menimbulkan rasa percaya bahwa saya percaya loh, saya mau deh mencoba teknologi kesehatan baru seperti ini, begitu. Lalu yang kedua, akan adanya ekonomi atau efisiensi jangka panjang. Ketika kita berbicara soal ekonomi, ini tentunya akan sangat berpengaruh kepada ekonomi atau efisiensi dengan adanya sinergi ini. Ini membantu menciptakan seperti sumber daya manusia yang lebih unggul nantinya, dan juga akan adanya terciptanya usia produktivitas yang jauh lebih panjang karena adanya teknologi kesehatan yang sudah jauh lebih baik gitu. Artinya ini akan membantu kita untuk mendapatkan hal yang lebih baik gitu. Lalu selanjutnya ini adalah mengoptimalkan, poin saya yang ketiga adalah mengoptimalkan akses kesehatan dengan adanya kerjasama ini. Justru dengan adanya kerjasama antara lembaga ini, bukan hanya kalau mungkin nanti tim oposisi akan mengatakan bahwa ini hanya cuman sekedar mencari profit, tentunya tidak. Ini justru ini akan membantu agar semua orang itu bisa mendapatkan akses atau pelayanan yang sama, begitu. Kita di sini tidak ingin adanya terjadi ketimpangan sosial bahwa hanya kamu aja, kamu punya uang, ibaratnya kamu punya uang, kamu punya kuasa. Bukan seperti itu, semua orang mendapatkan kekuasaan yang sama. Lalu selanjutnya adalah kita berbicara tentang hak asasi manusia. Semua manusia di muka bumi ini berhak untuk mendapatkan kesehatan dan juga akses kesehatan yang sama ratanya. Oleh karena itu saya mengharapkan adanya pemerataan akses kesehatan di seluruh wilayah dan kepada seluruh umat, karena ini bukan hanya sekedar keperluan, tapi ini merupakan hak semua orang. Oleh karena itu saya percaya bahwa dengan adanya kerjasama ataupun relasi antara perusahaan teknologi dan lembaga kesehatan publik ini justru akan menciptakan ketiga aspek tadi yang akan sangat berdampak bagi masa depan semua orang dan semua orang yang ada di muka bumi ini. Terima kasih. Baik, sebelumnya izinkan saya berterima kasih kepada pembicara nomor 1, yakni Arisa Amelia Putri, atas penyampaian mosi dan sedikit pendapat serta pandangan dari mosi tersebut. Dan juga terima kasih atas argumen serta poin-poinnya yang telah dibahas. Nah, mana selanjutnya mungkin akan saya telah lebih lanjut dan juga akan beri penjabaran yang lebih banyak daripada hal tersebut. Namun sebelum hal itu, saya di sini ingin sedikit menduga atau memberi pandangan dari tim kontra, yakni menurut tim kontra adalah perusahaan teknologi dan lembaga kesehatan publik menjalin kerjasama dikarenakan mereka mengutamakan keuntungan dan profit. Namun perlu diketahui bahwa jika kita menjalin kerjasama dengan lembaga kesehatan publik, maka yang perlu didahulukan adalah nyawa dan kesehatan dari pasien. Oleh karena itu, nyawa di atas segalanya. Keuntungan adalah hal nomor 2, dan untuk kesehatan serta keselamatan pasien adalah hal nomor 1 yang harus diutamakan dan lebih dahulu. Jadi, jika nyawa di atas segalanya, keuntungan dan perusahaan mungkin secara langsung tidak sebanyak jika kita tidak mengutamakan aksesibilitas, keterjangkauan, dan keselamatan pasien. Namun secara tidak langsung, jika kita mempertimbangkan ketiga hal tersebut, maka akan tercipta manusia atau masyarakat yang bagus, baik, dan juga memiliki sumber daya yang unggul. Yang mana itu akan saya jelaskan seperti poin-poin Arisa tadi, yang mana saya akan jelaskan lagi selanjutnya nanti. Baik, yang pertama dari poin-poin pembicara 1. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan publik. Bagaimana cara kita meningkatkan kepercayaan publik? Yakni dengan cara kita membuat akses yang nyaman, keterjangkauan yang mudah oleh berbagai kalangan, dan juga ada beberapa bukti yang memberikan keselamatan bahwa pasien itu aman dan terjaga. Oleh karena itu, untuk kita menjalin kerjasama tersebut, dengan kita menjalin kerjasama, maka para masyarakat akan lebih percaya dengan lembaga kesehatan. Kenapa masyarakat percaya dengan lembaga kesehatan? Karena perusahaan teknologi tentunya mereka ahli dan juga memiliki pengalaman serta juga memiliki nama yang terkenal, yang mana itu dapat membuat rasa lebih percaya dan aman bagi masyarakat yang tentunya memiliki kurang kepercayaan kepada lembaga kesehatan publik tersebut. Lalu setelah
bekerja sama tadi karena sudah memiliki nama, mereka akan lebih mengenal dan lebih percaya. Ada 3 poin lagi tadi yang akan membuat mereka lebih percaya lagi dan mereka akan terus menggunakannya dan memiliki kesehatan lebih baik jika mereka terus menggunakannya. Yakni tadi ada karena akses yang mudah. Jika aksesnya mudah, semua dapat menjalankannya. Baik tadi dari kalangan muda, kalangan tua, dari kalangan yang susah, yang mudah, dari kalangan yang kaya, kalangan yang miskin, mereka dapat menjalankannya, dapat mendapatkannya. Dengan karena itu, jika hal tersebut terlaksana, maka semua mendapat hal yang sama dan tidak ada diskriminasi oleh hal tersebut. Lalu itu adalah akses. Yang kedua tadi adalah keterjangkauan. Keterjangkauan ini ada 2 macam, yakni ada dana dan juga ada terjangkauan mudah diakses. Salah satu yang pertama akan kita bahas adalah terjangkauan mudah diakses. Seperti dalam lingkungan Indonesia saja, banyak sekali wilayah seperti pedesaan atau kampung halaman yang masih belum memiliki lembaga kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, jika lembaga kesehatan bekerja sama dengan perusahaan teknologi, maka mereka dapat membangun fasilitas yang lebih banyak dan lebih memadai di berbagai tempat dan daerah yang mungkin belum tercapai pada sebelumnya. Dengan lebih mudah dan lebih tersebar tersebut, maka para masyarakat bahkan di desa, kota maupun dimanapun dapat menjalankannya dan dapat merasakannya hal yang sama baik di desa maupun di kota. Lalu itu adalah mudah untuk dicapainya. Lalu yang kedua adalah terkait terjangkau, tadi adalah terjangkau dana. Dengan kerjasama atas perusahaan teknologi dan lembaga kesehatan, maka untuk biaya dananya dibagi menjadi 2, yakni untuk perusahaan tersebut dan juga untuk lembaga. Tidak terbeban hanya dalam satu lembaga atau perusahaan saja. Oleh karena itu, dengan terbagi 2-nya hal tersebut, maka untuk para masyarakat ataupun rakyat yang ingin melaksanakan atau mendapatkan benefit atau manfaat dari hal tersebut, mereka hanya memerlukan dana yang kurang atau tidak sebanyak jika mereka mengeluarkan pada hal biasanya. Oleh karena itu, semua orang dari semua kalangan, baik yang miskin, kaya ataupun apapun itu, mereka dapat melaksanakan dan dapat merasakan hal tersebut. Lalu untuk tadi 2 poin, yakni akses dan terjangkau. Lalu yang terakhir adalah dengan kedua poin tersebut, kita akan mendapatkan bukti kesehatan dan juga keselamatan dari banyak pasien. Dengan bukti keselamatan tersebut, maka para rakyat atau masyarakat yang mendengar kabar dari teman-temannya, saudara-saudaranya ataupun keluarganya, mereka akan lebih percaya dan akan terus menggunakan lembaga kesehatan tersebut. Oleh karena itu, lembaga kesehatan perlu bekerja sama dengan perusahaan teknologi. Lalu selanjutnya akan saya bahas adalah efisiensi dana. Dengan kerjasama antara perusahaan teknologi dan lembaga kesehatan akan mengurangi ketimpangan sosial karena mereka akan mengurangi dana yang digunakan oleh masyarakat untuk mengakses hal tersebut seperti yang tadi saya sebutkan, maka semuanya dapat merasakannya baik yang miskin ataupun yang kaya. Lalu dengan kegiatan kerjasama tersebut akan menghasilkan biaya yang lebih murah. Sedikit menjelaskan dari yang tadi, maka dengan biaya yang lebih murah semuanya akan dapat merasakan hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah SDM yang unggul. Bagaimana SDM unggul dapat tercipta? Yakni dengan kesehatan dan fisik, mental maupun hal lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Mereka memiliki kesehatan yang tinggi. Dengan kesehatan yang baik, bagaimana mereka mendapatkannya? Yakni dengan lembaga kesehatan yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi tersebut. Dengan mereka bekerja sama, maka akan tercapai beberapa teknologi, fasilitas, dan juga berbagai macam penemuan dan hal-hal lainnya yang meningkatkan kesehatan serta sumber daya manusia yang lebih unggul. Dengan sumber daya manusia yang lebih unggul, maka akan tercipta berbagai inovasi, baik dalam hal teknologi dan juga penemuan, baik selain hal tersebut juga terdapat berbagai peningkatan, yakni dalam bidang ekonomi. Dengan terciptanya kesehatan, maka akan makin banyak usia produktif yang hidup lebih panjang. Oleh karena itu, banyak pekerja yang lebih dapat diharapkan untuk menunjang ekonomi dari negara ataupun dunia. Lalu untuk selain SDM unggul, ada yang terakhir adalah hak asasi manusia. Selain hal yang sebelum saya bahas, hak asasi manusia adalah hal paling penting yang perlu diutamakan, karena semua manusia dan semua hak yang memiliki nyawa dan semua orang yang memiliki nyawa memiliki hak untuk terus hidup dan mendapatkan hal yang sama. Oleh karena itu, semua manusia harus mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Dan bagaimana cara mendapatkan kesehatan yang lebih baik? Dengan cara bekerja sama antara perusahaan teknologi dan lembaga kesehatan. Jadi, penutupnya
Maka demi kesehatan nyawa pasien dan masyarakat, kita memerlukan adanya kerjasama antara perusahaan teknologi dan lembaga kesehatan publik tersebut agar terjalin kesehatan dan kenyamanan serta keselamatan bagi para pasien dan masyarakat serta rakyat yang ada di Indonesia maupun di dunia. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Lutfi Yasmin Hernisa. Di sini saya sebagai pembicara 3 yang akan memperkuat argumentasi dari pembicara 1 dan pembicara 2 yang telah disampaikan tadi. Pembicara 1 dan pembicara 2 menyampaikan keselamatan pasien di atas segalanya. Hal ini sesuai dengan HAM yang berlaku saat ini dan tentunya sesuai dengan apa yang telah dibahas tadi. Saya di sini akan memperkuat lagi dan perlu digarisbawahi oleh tim kontra bahwasanya kerjasama teknologi dan lembaga kesehatan publik ini bermakna apabila mengutamakan aspek yang dibahas tadi, yaitu aksesibilitas, keterjangkauan, dan keselamatan pasien. Aksesibilitas. Di sini perlu digarisbawahi bahwa apa gunanya teknologi jika hanya ada di kota-kota besar saja, yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu saja, yaitu kalangan-kalangan atas dan juga orang-orang di wilayah-wilayah tertentu yaitu adalah kota-kota besar tadi. Yang kedua adalah keterjangkauan. Keterjangkauan ini ada dua, yaitu keterjangkauan biaya dan juga keterjangkauan jarak. Keterjangkauan biaya. Kita akan membahas pertama adalah keterjangkauan biaya dulu. Keterjangkauan biaya ini adalah titik fokus masyarakat dan titik fokus kerjasama lembaga kesehatan dan perusahaan teknologi ini. Kenapa demikian? Kenapa masyarakat bertitik fokus pada keterjangkauan biaya dulu? Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya kita perlu melihat bahwa masyarakat kalangan bawah juga dapat mengakses layanan kesehatan ini. Maka dari itu, keterjangkauan biaya ini menjadi titik fokus masyarakat. Lalu untuk kerjasama lembaga kesehatan dan perusahaan teknologi. Kenapa keterjangkauan biaya juga menjadi titik fokus mereka? Karena jika tidak membuat biaya terjangkau, maka akan memperoleh ketidakadilan antara kalangan-kalangan atas dan kalangan bawah, atau kesenjangan untuk mengakses layanan kesehatan seperti yang telah saya sampaikan tadi. Yang ketiga itulah ekonomi. Kerjasama antara lembaga kesehatan dan perusahaan teknologi ini tentunya akan menjadi langkah efisiensi dana jangka panjang. Kenapa demikian? Di sini kenapa demikian? Karena orang-orang di desa itu pasti mereka akan mengeluarkan biaya lebih untuk mengakses layanan kesehatan di kota-kota besar yang memiliki layanan kesehatan yang lebih maju lagi. Jadi mereka mengeluarkan banyak biaya yang tentunya tidak efisiensi untuk jangka panjang. Maka dari ini, kerjasama antara lembaga kesehatan dan perusahaan teknologi ini menjadi langkah efisiensi dana jangka panjang karena mereka tidak perlu keluar kota untuk menikmati layanan-layanan kesehatan tersebut. Mereka cukup menikmati layanan-layanan kesehatan tersebut di wilayah-wilayah mereka sendiri. Yang keempat adalah menciptakan kepercayaan publik. Melalui kerjasama antara lembaga kesehatan dengan perusahaan teknologi ini, masyarakat percaya bahwa teknologi dapat menjaga mereka dengan lebih terpercaya dan terjamin karena menganggap teknologi lebih ahli. Kenapa demikian? Di sini saya dapat menjelaskan bahwasanya masyarakat itu lebih percaya terhadap teknologi daripada orang-orang yang bekerja di layanan di lembaga kesehatan. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa teknologi itu lebih ahli, lebih pintar, dan mereka dapat memastikan bahwa pasien atau masyarakat ini terjaga dan terjamin kesehatannya. Lalu solusinya itulah menciptakan SDM lebih unggul. Dengan adanya kerjasama antara lembaga kesehatan dengan perusahaan teknologi ini tentunya akan menciptakan SDM yang lebih unggul tadi. Kenapa demikian? Karena mereka dapat mengakses layanan kesehatan tadi tanpa perlu keluar kota atau ke wilayah-wilayah lain hanya untuk mengakses layanan kesehatan. Mereka dapat mengakses layanan kesehatan di wilayah-wilayah mereka sendiri yang tentunya akan membuat mereka lebih unggul lagi atau membuat SDM tersebut lebih produktif dan prima untuk jangka panjang. Produktif dan prima ini tentunya memengaruhi karena mereka dapat membuat inovasi ke depannya, baik itu dalam ekonomi
dalam ekonomi tentunya ya, yang perlu digarisbawahi adalah dalam ekonomi, produktif dalam ekonomi. Tentunya mereka dapat menciptakan lagi nanti kerjasama baru, tentunya antara lembaga kesehatan, tidak hanya dengan perusahaan teknologi, mungkin perusahaan-perusahaan lain yang lebih maju lagi atau yang lebih dapat membuat masyarakat lebih percaya lagi. Lalu mungkin saya agak meloncat sedikit ya. Mungkin yang seperti yang telah disampaikan oleh saudari Silvan tadi atau pembicara 2, keuntungan profit, bahwa kerjasama antara lembaga kesehatan dengan perusahaan teknologi ini hanya melihat keuntungan profit. Tentunya ini salah. Kalau mereka hanya fokus untuk keuntungan profit saja, mereka tidak akan mengutamakan akses dan keterjangkauan tadi. Kenapa demikian? Tentunya mereka akan membuat akses lebih jauh lagi agar orang-orang tersebut mengeluarkan uang lebih banyak lagi agar bisa mengakses layanan tersebut. Dan untuk keterjangkauan tadi juga sama ya. Untuk biaya, pasti mereka akan mengeluarkan biaya yang lebih lagi untuk dapat mengakses layanan tersebut, dan untuk membuat profit tadi lebih besar lagi. Tapi kerjasama ini tidak seperti itu. Jadi dapat digarisbawahi bahwasanya kerjasama antara lembaga kesehatan dengan perusahaan teknologi ini tidak memfokuskan pada keuntungan profit saja, melainkan untuk mengurangi atau tidak meluaskan kesenjangan untuk mengakses layanan kesehatan tadi antara kalangan atas dan kalangan bawah yang telah saya jelaskan tadi. Mungkin itu tadi mungkin penjelasan saya tadi dapat menguatkan semua argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan juga pembicara 2, bahwasanya kerjasama antara lembaga kesehatan dengan perusahaan teknologi tadi tentunya memiliki banyak keuntungan untuk akses tadi. Mungkin sekian dari saya. Baik, kembali lagi kepada saya. Tadi kita sudah mendengarkan pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3 dari tim Pro sudah menyampaikan argumennya. Dan kembali lagi bersama saya akan menyampaikan sebagai pembicara penutup, saya akan menyampaikan kembali kesimpulan-kesimpulan dan juga mengapa bahwa kami lebih unggul, bahwa mosi yang kami sampaikan ini jauh lebih unggul daripada mosi dari lawan. Pertama di sini kita telah membahas tentang aksesibilitas tadi. Aksesibilitas ini tadi kita membahas tentang ini merupakan jangkauan yang lebih luas, tentang jangkauan wilayah, bahwa semua orang dapat memiliki aksesibilitas wilayah yang sama halnya dengan semua orang yang ada di dunia ini. Lalu yang kedua, keterjangkauan. Kembali saya sampaikan bahwa keterjangkauan ini bukan hanya tentang wilayah, tapi juga tentang dana, di mana dana itu harus atau biaya itu harus masuk akal. Tidak hanya bisa bagi orang-orang kaya saja, tapi bagi semua orang itu harga yang didapat itu harus masuk akal. Lalu yang ketiga adalah keselamatan pasien atau keselamatan manusia, itu harus penting. Berkali-kali kami sampaikan bahwa prioritas keselamatan atau nyawa itu di atas segalanya. Oleh karena itu kita tidak ingin mendengar adanya semacam kelinci percobaan ataupun malpraktik yang terjadi pada kerjasama pada hari ini gitu. Kerjasama pada mosi kali ini. Lalu di sini saya akan membandingkan tentang argumen kami dan juga dugaan dari argumen lawan. Yang pertama, di sini kami menduga bahwa nantinya lawan akan memberikan pendapat tentang profit ataupun mereka hanya mengejar tentang keuntungan. Justru itu tentunya sangat berbeda dengan kami. Kami di sini berdiri untuk mendukung nyawa pasien, kita mendukung nyawa manusia gitu. Kita tidak mengejar profit, tapi kita mendukung manusia begitu.
Lalu kita juga jika dikatakan bahwa kita tidak boleh bekerja sama dengan perusahaan teknologi karena mungkin dianggap maksudnya tidak bisa, malah justru akan menghambat inovasi, justru itu berbalik gitu. Kami dengan adanya kerjasama antara perusahaan teknologi dan lembaga kesehatan ini kan justrunya akan menciptakan inovasi, yang dimana inovasi ini akan kembali lagi kita sampaikan tentang kepercayaan publik tadi. Kepercayaan publik akan meningkat karena sudah tahu bahwa kita bekerja sama dengan perusahaan teknologi, di mana mereka ini sudah sangat unggul dan sudah ahli pada bidangnya, dan ini akan membuat semua orang percaya bahwa kita lebih baik ke rumah sakit ini karena sudah didukung oleh teknologi yang sudah bagus yang diciptakan oleh perusahaan teknologi tersebut. Lalu di sini saya akan menyampaikan juga dampak-dampak yang akan terjadi apabila MOSI ini berjalan dengan baik. Yang pertama tadi akan ada terciptanya SDM unggul, di mana SDM unggul ini akan menciptakan mungkin lebih banyak lagi inovasi teknologi yang lebih banyak gitu, sehingga tidak akan ngestak gitu, akan lebih banyak teknologi yang diciptakan, dan juga dengan ini akan mendukung terciptanya usia produktif yang nantinya akan jauh lebih panjang umurnya. Lalu yang kedua akan ada kemerataan aksesibilitas dan juga keamanan pasien. Ketika kita bicara kemerataan, bahwa di sini maksud saya adalah semua orang itu mendapatkan kemerataan aksesibilitas yang sama gitu, tidak hanya wilayah-wilayah itu saja gitu. Dan keamanan pasien, kembali lagi saya sampaikan bahwa kita harus mengutamakan keselamatan pasien gitu. Tidak ada kita harus memastikan bahwa mereka ini benar-benar aman gitu. Percobaan teknologi ini harus aman kepada seluruh pasien sehingga tumbuhlah rasa kepercayaan itu gitu. Dan ketiga, dampaknya akan terjadi sinergi jangka panjang. Dengan adanya ini, sinergi jangka panjang tentunya akan tercipta sinergi antara perusahaan teknologi dan juga lembaga kesehatan, yang justru ini akan bertahan lama dan bahkan mungkin sampai anak cucu kita nanti gitu. Oleh karena itu dan juga nantinya juga akan semakin berkembang. Oleh karena itu anak cucu kita akan mendapatkan dampak yang jauh lebih baik daripada itu. Lalu di sini saya ingin menyampaikan terakhir bahwa tim afirmasi di sini berdiri di sisi kemanusiaan tanpa teknologi itu hanya, dan tanpa teknologi mungkin hanyalah mesin, tapi dengan adanya teknologi kesehatan itu menjadi penyelamat kehidupan bagi para seluruh umat manusia di sini. Dan terima kasih, itulah argumen dari saya, kami dari tim Pro menutup MOSI pada hari ini. Terima kasih.